Anjay. Apaan ini? Habis lu di kiri sama mbak-mbak nih. Anjay. Sabar ya, Min. Harap bersabar. Tung ting tang ting tung, tung ting tang ting tung, tentong tentong ting tong. Asik, koin deh guys. Anjay. Apaan ini guys? Anjay. Kelihatannya rakyat sudah apakah meninggalkan kita atau mengangkat kita sudah tidak ada. Oh, dikejar sama lagu sing. Biasanya kayak gini sampai kembali. Kira-kira apa yang akan terjadi? Perhatikan ya guys. Bicara tokoh-tokoh semua, tokoh-tokoh level tinggi. Wah, malah ditarik guys. Tahu kemana tuh? Gua ngajak ke laut itu. Kasian banget. Rodanya kok dari kerupuk ya. Berubah. Anjay. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Cari kembali potongan koran media cetak yang ngomong seperti itu, atau rekaman radio atau rekaman televisi yang ngomong seperti itu. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya. Saya nggak seperti itu ya. Jadi insya Allah saya tidak pernah menuduh Prabowo yang membunuh, itu enggak ya. Bahkan Mas Prabowo sudah mengatakan, mulai dia. Mbah Mutin Asik. tolong Mbak Puan ini bisa aja nih Mbak Puan nih guys. ati kula boten srontok. Perutnya Mimin kok jadi gini ya guys? Kebanyakan makan angin kali ya. Mbah Mutin Bus. aku ora kuat. Jadi pelontos. Hati niki megap-megap kaya diranjat. Mbah Mutin mbok gedang mriki. Ati kula ambah kok malah bubrak. Ada pisang. Bus. Ini Tamin Tais nih. Tamin Tais, Tatswatiha, Anjar Pranowo, lengkap semua ada di sini. Ini yang besok si Samsul ini. Aduh, kacau. Pusing. Ada bapak-bapak lagi nih guys. Seru juga ya. Cukup menghibur ya. Mangan sego nanging kula mangan roti. Sekawan minggu Mbah Mutin kaya setahun. Kok bajunya warna sama dengan baju saya sih? Goyang guys. Ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting 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 tung ting ting tang tang ting tung tung tang 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 ting tang ting tang tang ting.
Asik. Lincah banget. Buat Falco Ngoe Channel, sukses terus ya channelnya. Semoga semakin ramai. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel ya. Pendapat kalian semua bagaimana? Terhibur nggak sama video yang barusan lewat? Video yang barusan tentu sangat mengocok perut kalian ya. Ya, harapan saya semoga kalian terhibur dengan video yang baru sama-sama kita saksikan. Oke guys, video saya kali ini tentu menanggapi terkait dengan aksi 411. Siapa lagi pelakunya? Ya, betul, Rizik Syihab. Rizik Syihab yang setelah lama menghilang, akhirnya dia mulai nongol kembali dengan aksi 411. Aksi dari mereka ya, aksi 411 ini guys, katanya sih menuntut agar Bapak Prabowo mengadili Bapak Jokowi, dan tuntutan kedua mereka tentu berkaitan dengan ya sejenis penghinaan agama lah yang dilakukan oleh si Siswono ya, kalau saya nggak salah, calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil. Saya membayangkan ketika Ahok dulu ya, mereka itu demonya berjilid-jilid sampai Ahok itu gagal jadi gubernur DKI Jakarta, dan saat itu ya orang yang mereka bangga-banggakan dari Yaman, si Yohanis akhirnya bisa jadi gubernur melalui aksi demo yang berjilid-jilid. Tapi demo kali ini sangat sepi pengunjung guys. Sepi pengunjung karena memang bohirnya sudah miskin, bohirnya sudah ditangkap karena bohirnya adalah seorang koruptor. Dan yang lebih uniknya lagi, di sela-sela demo ya, mereka membawa bendera. Diduga bendera itu seperti mirip bendera Singapura. Muncul pertanyaannya, apakah demo ini ditunggangi oleh asing? Mari kita simak bersama-sama. Siap kalian berjuang. Tetap Jokowi. Adili Jokowi. Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup. Wow. Yang menyakiti rakyat. Sudah mendolimi FPI rakyat. lagi reunian guys. Ayo ngaku emaknya siapa ini ayo. Emaknya siapa ya? Malu nggak lu punya emak kayak gitu ha? Malu lah. Membawa-bawa nama rakyat Indonesia. Mana suaranya rakyat Indonesia yang diwakili oleh emak-emak itu ha? Ada nggak? Emak-emak kurang kerjaan Mana ya guys. mama Indonesia yang merasa diwakili oleh emak-emak itu? Nggak ada. Ya nggak ada lah. Nggak usah bawa-bawa rakyat Indonesia sengsara, disakiti, disolimi. Sedangkan bendera yang berkibar di demo itu kok kayak bendera Singapura ya, bukan bendera Indonesia ya? Hah? Iya, kok bisa ya? Rakyat mana yang sengsara? Kalau rakyat banyak yang sengsara, nggak usah lu wakilin, seluruh rakyat Indonesia akan turun. Kalau kayak gini kan yang turun demo kemarin kan cuman itu-itu aja manusianya, ya kan? Orang-orang yang Nggak penuh rame ya? dengan sakit hati yang nggak bisa sembuh. Kalau memang beneran sengsara, yang lebih sengsara itu anak lu, Ya. suami lu. Kenapa lu lebih fokus demo daripada ngurusin keluarga lu? Kalau memang beneran sengsara, ya gimana Kasihan nggak keluarganya sengsara? ya. Fokus lu cuman demo. Kerja yang bener. Sukses Demo. atau enggaknya kita itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan presiden, bukan di tangan ini. Betul. Ya, Setuju. kerja makanya. Mak. Tangkap Pak Jokowi, adili Pak Jokowi, kejar Pak Jokowi. Apa yang mau ditangkap dan diadili? Terus kalau mau ngejar Pak Jokowi, ya Pak Jokowi itu di Solo, bukan di Jakarta. Ngapain demonya di Jakarta? Hah? Siapa sih yang ngasih uang nasi bungkus? Hah? Coba sini.
lakuin aksi di Surabaya ataupun di Jawa Tengah. Lewat pasti kalian ya. Lewat. Ingat, lihat Pak Jokowi waktu pernah tugas. Banyak sekali sambutan, tangisan, dan semuanya dari rakyat Indonesia. Dan jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang ikut aksi demo lu. Pak Jokowi, selamat pernah tugas. Jangan pikirin wabah-wabah itu, Pak. Biar kami, Pak, pendukung Bapak yang membasmi wabah-wabah itu. Yang dari anak wabah. Oke? Hama-hama itu akan kita bumi hanguskan. Salam NKRI harga mati. NKRI harga mati. Hama-hama itu akan kita bumi hanguskan. Wow, amazing. Iya, memang hama-hama seperti emak-emak macam tadi itu harus di bumi hanguskan. Ya, karena aksinya dia sama dengan dia mempermalukan, menelanjangi dirinya sendiri. Bagaimana tidak? Tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa salah sedikit pun, dia katakan bahwa adili Jokowi. Ya, adili Jokowi. Karena Jokowi telah membuat kita sengsara. Matamu picek. Sengsara di mana kalian? Kalian ini dibayar oleh asing berapa sih? Hah? Apakah selama ini kalian gak pernah makan nasi bungkus? Sehingga kalau ada tawaran mau demo, yang nongol mukanya itu aja. Apa nggak ada orang lain? Bagi-bagi dong rezekinya. Masa cuman kalian yang muncul si ama-ama itu, si bapak-bapak itu. Rezeki itu dibagi-bagilah. Masa cuman kalian sendiri? Gimana sih emak-emak? Ini emak-emaknya siapa sih? Kok berkeliaran di jalan? Nggak ngurusin keluarganya ya? Kok sibuk ngurusin Bapak Jokowi? Bapak Jokowi sudah ada di Solo, malah demonya di Jakarta. Otaknya picek ini nih. Kok gimana sih kalian ini? Pergi sono ke Solo. Bapak Jokowi itu ada di sana tuh. Nggak usah demo-demo di Jakarta. Karena ini adalah penyakit bangsa. Ini penyakit negara. Awak pikir Pak Tua ini udah sembuh, rupanya makin parah. Ya? Belum sembuh dia, Mbak. Tua, jangan semangat kali, nanti terkincit dalam celana. Kan? Ambil semangatnya. Dikincin dalam celana. Terkincit dalam celana. Pak Tua bilangnya kan, tangkap adili Gibran karena dengan dua-duanya ini nanti rontok. Insya Allah kita bisa benahi negeri ini karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama benahi negeri. Kalian siapa sih? Sekarang mau manggung. Adalah Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya itu menjadi tidak layak Gibran ya menjadi wakil presiden. Adili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Pak Tua, yang benar aja. Makin lucu aja Pak Tua ini. Ya. Semakin tua semakin lucu ya. Pak Tua minta tangkap Gibran. Berdasarkan apa Pak Tua? Berdasarkan apa? Anda mau mengadili Gibran? Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Pupu papa kan kalian sendiri yang buatnya. Pura-pura pula kalian nggak tahu. Siapa yang buat ya? Rezim Jokowi. Sejak kapan pula Pak Jokowi rezim? Kalau rezim Pak Jokowi ya kan rezim Jokowi. Kalau rezim Pak Jokowi nggak bisa kalian keluar kemarin. Ya, udah penuh kalian di Hotel Prodeo kemarin. Kalau Pak Jokowi itu rezim. Habis itu sekarang mau manggung. Memangnya kau pikir mau konser manggung? Pak Tua. Gak tobat Pak Tua yang satu ini. Kalau udah masalah Pak Jokowi ya menggebu-gebu sampai terkincit dalam celana ini. Bilang punya kecacatan, cacat konstitusi, jangan gitu loh, cacat Mbak. Demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Padahal dia sendiri yang cacat. Ya.
cacat moral, cacat agama, cacat semualah, cacat jiwa. Ya kan? Pokoknya itu pokoknya Gibran itu tidak layak ya menjadi wakil presiden. Jadi yang layak siapa? Anies Baswedan. Kau pikir Anies Baswedan itu tak cacat juga? Anies Baswedan kan dibutuhkan di dunia internasional. Kau pikir alim kali juga? Ya, yang menghina Bapak Prabowo kemarin waktu debat yang memberikan nilai 11 dari 100. Ya. Itu yang mau dibanggakan. Soalim, kayaknya dia paling alim lah di Indonesia ini. Ya kan? Padahal munafik. Munafikun. Adalah penyakit bangsa. Kalian semua nih penyakit bangsa. Ya? Penyakit negara, kalian semua penyakit negara. Kerja kalian cuman provokator. Buat ribut aja di Indonesia ini. Provokator, adu domba, itu aja kerja kalian. Sebenarnya kalian ini semuanya sampah masyarakat yang harus ya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Ada manfaatnya kalian di Indonesia ini. Apa yang kalian buat untuk negara Republik Indonesia ini? Nggak ada sama sekali. Kalau Pak Jokowi masih ada yang dibuatnya untuk Sampai negara Republik iya. Indonesia ini ya. Masih dibangunnya negara Republik Indonesia ini. Kalian sendiri apa yang kalian buat? Selain keributan. Yang cocok disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua yang provokator, tukang adu domba, membuat keributan. Semenjak Anies ya kan ikut pilgub, ribut kalian, ya kan, mengatasnamakan agama. Sekarang kalah lagi dia di capres, ribut lagi. Nanti tahun 2029 ya kan, kalau boleh tahu saya lagi ikut. Menyemak aja di negara Republik Indonesia ini, bikin ribut aja. Bukan berfungsi juga dia di negara Republik Indonesia ini. Bukan ada juga dikasihnya ya apa-apa di negara Republik Indonesia ini. Ribut aja. Hanya bikin rese kehadiran mereka Pak itu. Prabowo, Pak, ya. Orang-orang kayak gini Pak, demo-demo ini ya disingkirkan lah Pak. Biar pelajaran sama orang ini. Jadi nggak ada lagi yang berani ribut. Nanti kalau udah pindah ya kan ibu kota ke IKN, ya kan, nggak bisa lagi kalian demo. Karena apa? Jauh ongkosnya ya. Jauh mau terbang ke sana itu kan pakai ongkos. Nggak mungkin rame-rame kalian ke sana dibiayai sama naik kuda kali ya. Sementara Cukong udah kena tangkap ya. Mana bisa lagi. Mudah-mudahan cepat lah pindah ya kan. Mana punya duit lah. Biar bapak ini tobat dia. Nggak ada lagi yang mau di demo. Jauh. Nggak ada yang ngirim ngasih ongkos pesawat dia ke Kalimantan. Ya. Itu makanya kemarin orang di demo. Mati-mati nggak mau IKN itu ibu kota dipindah. Karena apa? Nggak bisa demo. Tobat Pak. Umur udah maghrib. Masuk angin. Tobat Pak. Umur sudah maghrib. Nanti masuk angin. Kalian teriakin bahwa Mas Gibran ini sebagai wakil presiden yang cacat. Cacat apaan? Yang cacat itu otak kalian tuh. Yang tiap hari nongol di jalanan, demo. Mukanya yang itu aja, nggak ada yang lain. Kalau kalian nggak suka Mas Gibran jadi wakil presiden Republik Indonesia, pindah aja kalian ke Yaman sana. Ya, pergi aja ke kampung nenek moyang kalian di sana. Jangan bikin rese di Indonesia. Bikin malu saja kalian ini. Sudah gitu datang demo bawa bendera. Ya, kita duga bendera itu mirip seperti bendera Singapura. Ini tentu harus menjadi atensi dari pemerintahan Bapak Prabowo untuk segera ya menangkap orang-orang ini. Ini sudah tidak benar. Apa yang mereka lakukan ini sudah tidak benar. Harus segera ditangkap. Tidak bisa ditolerir lagi. Jangan kasih kendor. Jangan kasih jalan orang-orang seperti ini. Siap kalian berjuang. Ini emak-emak dari mana ini? Dia ke dalam jeruji seumur hidup karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat. Menyakiti rakyat. Mereka namanya Jokowi. Ini Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Ayo kita
Jokowi. Pulang dia ke Solo. Ayo kita kejar Jokowi. Kalian harus bertanggung jawab. Kampret kalian ini. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas, sehingga kami seenak-enakan menikmati harta karun kalian, menikmati aset-aset yang sudah kalian rampas. Kami tidak takut. Kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, mama yang berjuang dengan perdamaian, penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih. Aduh, ini emak-emak nih. Kok udah lepas dari kandang sih emak-emak ini? Demo bilang adili Jokowi. Jokowi telah menyusahkan rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Rakyat yang kamu itu cuma berapa orang itu? Kasihan sekali kamu itu mudah disetir oleh orang-orang itu ya. Sadar. Belum terlambat. Ya, apa yang mau kalian demo dari Bapak Jokowi? Beliau sekarang bukan Presiden Republik Indonesia lagi. Beliau hanya mantan presiden. Presiden kita saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Lupa kalian? Kalau kedua orang ini sudah dilantik tanggal 20 Oktober kemarin. Saya kira setelah Bapak Jokowi selesai menjabat, orang-orang ini mingkem. Malah mulutnya ini semakin lebar kayak corong. Mulut sama kayak kloset. Ya. Mulut ini sama kayak kloset gitu loh. Simpan tai aja. Otaknya penuh dengan tai aja. Kotor. Apa yang mau kalian demo? Gak jelas. Fufu Fafa, tai. Nah ini untuk ibu-ibu ya, maaf ya. Ibu ini jangan keluar-keluar kayak anjing di jalanan ya. Ibu ini udah tua. Udah waktunya itu mikir akhirat, Bu. Ya, betul. Jangan dikit-dikit Fufu Fafa, Fufu Fafa. Ibu ini nggak tahu akun Fufu Fafa itu punya siapa. Ibu ini cuma menebak-nebak ya, nggak tahu sendiri. Ingat, Bu. Orang lebih baik itu melihat daripada mendengar, Bu. Jangan sok tahu ibu ini. Sok tahu aja itu sih. Yang membuat itu Roy Suryo. Tanya ke Roy Suryo itu. Ketuk ini. Apa ada pengadilan apa sudah dihukum itu Roy Suryo itu. Jangan bilang itu punya Mas Gibran. Jangan sok tahu kamu itu. Bilang Fufu Fafa, Fufu Fafa. Orang yang berpendidikan tinggi gak seperti itu, Bu. Orang yang sakit hati seperti Roy Suryo. Yang iri sama Mas Gibran, yang membuat ulah seperti itulah. Jadi Ibu jangan bilang sama Pak Prabowo Fufu Fafa, Fufu Fafa. Dikira Ibu didengerin apa? Ibu ini apa? Pejabat bukan. Kerja di pemerintah bukan. Tapi Ibu ini keluar-keluar terus. Nggak ada kerjaan. Baik urusin tuh ekonomi Ibu, keluarga Ibu urusin. Jangan urusin negara, itu bukan urusan Ibu. Iya. Gak pantas Bu, udah tua. Dibayar Negara berapa ada itu yang sama urus. orang-orang? Suruh orasi seperti itu. Kalau nggak dibayar jangan mau. Orasi gak karuan Ibu ini. Kalau nggak tahu jangan orasi Bu, malu. Bikin malu orang aja kamu ini. Kemana sih anak-anak Ibu itu? Gak bisa ya meringatin Ibu ya, anak-anak Ibu itu. Dasar udah tua masih keluar-keluar aja. Ya, feeling saya si emak-emak ini dia izin sama keluarganya bilang pergi arisan ibu-ibu, guys. Tahu-taunya nongol pergi demo di jalanan. Lumayan kan? Dapat cuan 20.000. Ya, nasi bungkus. Lumayan. Siapa yang mau kasih makan gratis? Nggak ada kan? Daripada duduk ngerumpi di rumah, ngerumpi sama tetangga, mending ke jalan aja biar dilihat sama orang kalau kita nih masih cantik gitu. Kasihan banget ya. Seharusnya anak-anaknya ini, keluarganya ini harus menegur. Apalagi umur sudah menuju atau mengarah kepada matahari terbenam. Ya, sebentar lagi akan tenggelam loh.
sebentar lagi akan tenggelam. Jadi lebih baik diam di rumah daripada di jalanan. Sebentar disambar kilat atau apa. Nanti bilang ini salahkan Bapak Jokowi lagi. Ini kami gara-gara demo Bapak Jokowi kami jadi seperti ini. Nanti kayak gitu lagi. Jangan ya dek ya. Pulang ke rumah. Tuh cucunya lagi nungguin di sana tuh. Lagi dicari sama cucunya itu tuh loh. Pada 20 Oktober 2024 yang lalu, yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Tahu-tahu Presiden Prabowo disuruh ke Solo. Kayaknya ada yang takut. Ini dari zaman dahulu kala sepertinya narasi yang ingin menyeret Jokowi ke penjara itu belum kelar-kelar ya guys ya, malah makin menjadi-jadi. Namun dalam demo kali ini hanya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Jika memang Anda mencurigai bahwasannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pemilik Fufu Fafa, sebaiknya Anda berikan alat bukti awal yang mana dituliskan dalam kitab KUHAP ya, hukum acara pidana, itu untuk memberikan kesaksian awal itu haruslah diberikan 2 alat bukti yang sah sekurang-kurangnya. Namun kan sampai saat ini belum ada yang melaporkan. Kalau ternyata Anda ingin mendesak Pak Prabowo Subianto untuk melaporkan akun Fufu Fafa, Pak Prabowo Subianto tidak ambil pusing, tidak pernah ya. Dan untuk mengungkap tabir siapa pemilik dari akun Fufu Fafa, haruslah bekerja sama dengan ahli IT forensik. Bisa bayarnya? Bisa melaporkannya? Oke. Yang kedua poinnya adalah, Anda ini berdemo untuk negara mana? Anda berdemo di Indonesia, yang Anda kemukakan adalah permasalahan di dalam Indonesia. Mengapa kemudian ada bendera Singapura yang Anda kibarkan di atas kendaraan Anda? Apakah Anda mendemo Singapura atau malah Anda didanai oleh Singapura? Anda yang akan memunculkan stigma negatif terhadap aksi Anda pada hari ini. Di mana letak cinta tanah air Anda ketika Anda berorasi namun ada bendera lain yang berkibar di sana ya. Hati-hati dalam penggunaan bendera. Lebih baik Anda menggunakan bendera organisasi masing-masing daripada Anda menggunakan bendera negara lain ya. Karena kalau negara lain itu tidak setuju dan tidak suka negara dipakai, itu akan menjadi permasalahan internasional, akan merusak hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Oke? Bijak, be smart. Satu lagi nih. Kayaknya tadi itu demonya lancar ya guys ya. Demonya lancar, tertib, dan juga lalu lintas di sekitar patung kuda itu terpantau lancar. Karena apa? Karena yang datang berdemo sepi. Kenapa? Apakah donaturnya tidak bisa membiayai nasi bungkusnya? Jawabannya hanya Anda. Iya, donaturnya kan udah ketangkap. Ya, berbicara tentang ada bendera yang diduga mirip seperti bendera Singapura, ini mengingatkan saya pada penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Ya, kita tahu sendiri bahwa Tom Lembong ini adalah seorang bankir. Dan dia, kalau saya tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi ya, dia ini kan lama tinggal di Singapura. Jadi bisa kita duga ya guys, aksi 411 dengan tuntutan adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa ini patut kita duga didanai oleh si Ono. Si itu loh yang udah ditangkap. Ya secara kan kemarin kalau kita melihat dari masanya ya orangnya itu saja. Yang di saat ada pelantikan Bapak Presiden mereka kumpul di satu tempat, katanya apa ya istilahnya mereka itu, apa tokoh-tokoh bangsa atau apa itu. Jadi mungkin saat itu mereka lagi bersidang ya, lagi technical meeting bagaimana sih nanti aksi kita di tanggal 4/11 nanti ya, kira-kira akan
saat dulu kita menggulingkan Ahok atau gimana ya? Sorry ya, kalian lupa kalau Bapak Jokowi itu sampai saat ini ketika beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau masih tetap dicintai oleh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang Anda lakukan kemarin, semuanya akan sia-sia. Tapi ingat bahwa aksi Anda kemarin itu akan menjerumuskan Anda, akan menggiring Anda ke dalam jeruji besi. Karena Anda salah kaprah membawa bendera asing. Ya, artinya demo Anda ini didukung oleh asing. Selamat sore. Kami dari Forum Aksi. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Untuk Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto yang terhormat. Tolong dong Pak, Bapak utus ataupun Bapak suruh intelijen Bapak untuk mengecek bendera apa yang ada dalam demo ini. Kalau bendera ini bukan bendera negara kita Pak, ini kayaknya bendera negara asing. Saya takutnya demo ini ditunggangin oleh pihak asing yang ingin mengacaukan negara ini. Ini sangat mengerikan Pak Prabowo. Saya harap Bapak mendengarkan keluhan masyarakat Indonesia. Saya mewakili masyarakat Indonesia memohon kepada Bapak untuk meminta intelijen memeriksa bendera apa yang ada dalam demo tersebut. Terima kasih Bapak. Salam toleransi, salam Indonesia maju, salam NKRI harga mati. Yes, harapan kita semoga saja suara hati dari abang ini yang tentunya mewakili kita seluruh masyarakat Indonesia bisa tersampaikan dan bisa didengar oleh Bapak Prabowo ya. Karena kita melihat bagaimana ketika mereka datang demo lalu bawa dengan bendera yang diduga bendera mirip Singapura, ini tentu tidak baik ya. Ini sangat mengganggu kenyamanan kita ya. Berbicara tentang bendera asing di acara demo kemarin, ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini, bahwa Eropa dan Amerika Serikat sekarang lagi ketar-ketir karena Bapak Prabowo tidak akan menggunakan dolar untuk transaksi antar negara. Jadi mereka ingin mengganggu ya. Ingin mengganggu dengan menyebarkan hoax ya, menunggangi demo-demo yang ada. Karena kalau Indonesia bertransaksi menggunakan atau tidak menggunakan dolar, transaksi antar negara, ini membuat Eropa dan juga Amerika Serikat pasti akan ketar-ketir. Jadi bisa saja ya, demo kemarin itu ditunggangi oleh asing. Karena sangat terlihat jelas dari bendera yang berkibar di sana ya guys.